Kita lewat tol Cipali. Kurang lebih sekitar jam 2-an. Mobil kayak dek, dek. Kayak mau mati gitu kan bang. Ya, saya bilang, ya kenapa nih mobil? Saya bilang nih. Ya. Nggak lama ngeremnya tuh kayak gini bang, kayak gitu kan. Bilang, ya udah begini mah. Ya turun dulu dah. Ya, pas udah dibuka kap mobil, dicek nih, saya senterin. Pas lagi ngecek itu bang, saya berdua denger bang, notice itu ada suara, itu jelas banget bang. Mas, tolongin saya mas. Sakit mas. Saya tunggu dalam bang. Lampu saya nyalain nih, lampu mobil gitu kan, saya nyalain supaya nggak gelap-gelap banget lah, saya nyalain. Posisinya itu kan duduk di kursi supir dong. Saya notice nih bang nih, di kaca mobil atas itu ada yang duduk bang belakang, cewek. Rambutnya panjang banget, rambutnya lebat, panjang gitu bang. Lah, siapa ini saya bilang kan, saya lihat belakang gini bang. Gak ada siapa, cuman pas di kaca itu ada lagi bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sobat menghadirkan salah satu narasumber. Langsung aja lah kita kenalan sama narasumbernya. Halo bang. Iya bang. Siapa namanya nih bang? Nama saya Farhan, biasa dipanggil Aan bang. Oh biasa panggil Aan. Iya. Oke, tinggal di mana bang Aan nih? Saya tinggal di Jakarta Timur. Oh Jakarta Condet. Timur. Iya betul. Oh, Condet. Oke. Dan di sana tadi gimana? Hujan bang? Wah deras banget bang. Deras ya? Berarti sama di sini ya? Sama-sama deras. Gede banget. Berarti rata nih di Jakarta nih hujan. Semuanya hujan. Di sana kira-kira banjir bang? Banjirnya itu waktu itu gara-gara tanggul jebol. Di daerah Jalan Raya Bogor itu waktu itu tanggul jebol itu jadi banjir makanya. Iya. Kalau di sini sama banjir nih depan rumah Jadi ini. kayak lautan ya bang ya? Iya. Gokil sih. Tadi abang lihat kan? Iya saya ngeliat bang. Gokil udah kayak speedboat. Itulah indahnya tinggal di kota-kota seperti ini gitu kan. Semoga berkah lah, amin. Dan ini pengalaman abang waktu itu tahun berapa nih awalnya? Pengalaman saya ini di tahun kemarin 2024 bang. Oh 2024? Lebih tepatnya di bulan November. Wih masih anget berat berarti bang ya? Iya. Dan kita terima kasih bang An ya nyempetin waktunya datang ke sini ya. Iya, bang. Oke siap, tahan dulu bang. Oke nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Aan, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi kejadian itu kan di tahun 2024, itu bulan November bang. Awalnya itu gini bang, jadi posisinya itu kan waktu itu kan saya kan masih kerja jadi CS. CS itu apa? CS itu customer service. Oh, customer service. Saya kerja di leasing di BAF tuh waktu itu kan. Pas setelah saya resign itu kan, udah saya resign, nah kebetulan ada temen nih bang ngajak kerja buat jadi freelance, jadi operasional. Saya diajak nih buat ikut lah jadi operasional di ambulan. Kebetulan tim ambulan kita ini bang nggak dinaungan sama rumah sakit ya bang ya. Oke. Jadi kita ini tim ambulan yang ibaratnya panggilan bang. Ada naungannya sendiri. Jadi waktu itu sekitar bulan-bulan Oktober itu saya dipanggil waktu itu kan. Ya namanya kita waktu itu kan kondisinya itu kan kita kan lagi kosong nih. Diajak sama temen, kita join nih masuk dalam nih bang nih. Pas waktu itu posisinya tuh ya emang lagi banyak banget inian masuk bang. Dari mulai kayak permintaan dari customernya buat jemput antar jenazah. Cuman posisinya itu waktu itu antarannya cuma sekitaran Jakarta doang bang. Jakarta doang ya kan. Sampai di bulan November itu bang. Kalau nggak salah ingat itu ada namanya event di PRJ. Jadi semua tim ambulan mau tim medisnya itu dipanggil semua ke PRJ bang. Buat apa? Waktu itu buat jadi tim medis. Oh tim medis. Tim medis di sana. Jadi kalau misalkan ada yang kenapa-kenapa saja ada tim medisnya gitu bang. Ada tendanya sendiri lah kasarnya begitu. Iya. Waktu itu posisinya itu saya sendiri bang kebetulan. Karena kan saya freelance bang. Jadi saya nggak ikut-ikutan dong kayak gitu dong.
Nah waktu itu kebetulan tuh ada panggilan bang, ada panggilan waktu itu jemput jenazah di rumah sakit Polri Jakarta Timur waktu itu bang. Karena saya posisinya lagi di dalam kantor nih driver masuk ke dalam ruangan bang. Ruangan saya nih masuk nih driver nih. Terus nggak lama dia ngomong sama saya bang, ini ada panggilan nih jemput jenazah, lu mau ikut atau enggak? Itu pagi bang, itu masih jam-jam 8 pagi itu waktu itu. Iya, iya. Ya udah bang, karena ibaratnya kita lagi kosong juga, ya awalnya kita nolak bang, karena kan kita pertama belum pernah jadi CO driver kan, ataupun kayak connect driver itu kan pendamping lah. Iya, iya. Pendamping driver, saya belum pernah tuh kayak gitu bang. Ya udahlah, akhirnya pas kita diajak gitu, kita mikir-mikir dulu bang, karena kan ngeri juga nih bang nih. Pertama kita di belakangnya jenazah ya bang. Iya. Kita belum pernah posisi kayak gitu. Akhirnya pas temen bilang katanya, nanti lu gue bagilah, ibaratnya duit-duit kayak buat bensin atau buat rokok segala macem lah dikasih kata dia. Lu nggak perlu ngeluarin duit kata gitu kan. Oh ya udah. Saya bilang gini bang, ya udahlah nggak masalah berarti dong kalau itu ya saya coba ikut nih beraniin diri itu pertama kali bang dalam hidup saya. Iya. Karena sebelumnya saya kan emang full di office. Oke, Dan jadi ini kayak terjun ke lapangan. nambah job tambahan lah mungkin Iya. bisa dibilang. Dan itu dibayarannya pun langsung di cash di hari itu juga. Ya udahlah, saya coba ambil nih. Tapi saya sedikit pun, sekali lagi saya nggak ngarepin duit itu ya bang ya. Sekali lagi saya nggak ngarepin, emang tujuannya mau nyari pengalaman lah, nyoba pengalaman di lapangan itu. Singkat cerita bang, jam 8:30 itu kita berangkat ke rumah sakit buat jemput jenazahnya. Nah pengantarannya waktu itu ke Priuk bang. Oh, Priuk. Priuk Jakarta Utara waktu itu. Kita udah sampai di RS, itu kan udah sampai, kita parkir kan di depan ruang jenazah waktu itu kan kita parkir. Waktu itu tuh temen turun nih bang dari mobil, udah sampai sana turun. Saya kalau driver itu kan harus nyamperin ke perawat dulu kan, biar dijelasin nih korbannya kenapa, alasannya apa meninggal nih, biar jelas. Waktu itu ternyata saya mau stay di mobil doang bang, nggak mau ikut si driver ini ke ruang jenazah. Awal saya nggak tahu nih ke ruang jenazah apa gimana kok dia turun, nggak tahu itu prosedurnya bang. Jadi tiba-tiba temen nih nyamperin saya bang, ngetokin kaca tuh, lu ikut gue sini. Saya kaget dong, saya bilang gini, kenapa, mau ngapain? Udah gue di sini aja, saya bilang kayak gitu bang. Gak lama pas temen bilang, udah ikut dulu, turun dulu sini. Udah saya turun dong bang. Saya turun dari mobil, dirangkul saya tuh bang sama teman saya bang, dirangkul, diajak kok arahnya ke ruang jenazah nih, saya bilang nih. Gak taunya pas di ruang jenazah itu emang dijelasin bang, ini korbannya gara-gara apa, terus penyebabnya apa bisa meninggal. Nah posisinya itu bang, kantong jenazah itu lagi dibuka. Di situ saya namanya belum pernah ngelihat ya, maksudnya gini bang, kita belum pernah ngelihat kondisi korban yang kayak mohon maaf nih kayak hancur rusak atau gimana, kita kan belum pernah ya bang ya. Iya, iya. Pokoknya penunggu di ruang jenazah itu ngejelasin ke saya sama si driver kalau si almarhum ini, karena kan yang meninggal kan cowok ya bang ya, almarhum ini tuh kecelakaan tunggal. Jadi kondisi badannya itu nggak lengkap. Di situ saya sempat kaget bang, ya saya sempat kayak aduh, saya bilang, saya pertama kali ngeliat beginian bang, saya bilang dong. Nah nggak lama pas lagi saya tegesin gitu, ininya bang, jadi pertama tuh dari mata nih, dia tuh matanya gini bang, mata tuh dia tuh nggak lengkap. Karena kan mungkin nggak tahu matanya emang dasar, mohon maaf nih ya, namanya kita tabrakan tunggal kenceng ya bang ya, nggak tahu ya. Pergelangan tangannya nih nggak ada. Pergelangan tangannya sebelah kiri nggak ada bang. Nih yang sininya nggak ada, putus. Pas udah diliatin gitu ya, jujur bang, saya kan sempet kayak mual ya bang ya, karena kita pertama kalinya nih bang nih. Teman bilang udah keluar udah, lu daripada lu kayak gitu kan mual kayak gitu, ya udah saya keluar bang. Saya keluar balik lagi ke mobil dong. Nah setelah itu bang, si jenazah ini dikain kafanin bang sama pihak rumah sakit. Waktu itu nggak lama pas udah kan udah prepare nih, udah dimasukin nih ke dalam mobil kan. Ya udahlah, saya nunggu di mobil tuh stay bang di kursi, saya duduk di dalam mobil. Saya bilang gini ke iniannya, udah belum? Saya panggil driver kan. Belum, tar dulu lagi ngurus surat-suratnya dulu nih, cara mulai surat keterangan jalannya kan. Kita kan ada rumah sakit itu bisa ada surat keterangan jalan tuh. Ada surat keterangan jalan bang. Jadi tuh harus jelas tujuannya kemana, terus nama orang apa sih keluarganya siapa gitu kan, nama korbannya siapa. Di situ harus jelas bang. Ya udahlah, singkat cerita nih jenazah udah dimasukin nih, udah masuk, kita suratan udah beres semua nih bang. Masuklah driver dalam mobil nih, kita berangkat sekitar jam-jam 9:30 siang itu. Awal perjalanan tuh ya nggak kenapa-napa sih bang, ibaratnya masih normal-normal aja nih.
Cuman pas lagi waktu kita mau arah-arah ke Jakarta Utara itu kan kita kan jalan kan lewat ini ya Bang ya, lewat saya lupa itu pokoknya dari pas arah mau ke BGC UKI itu lurus terus kan Bang. Oke. Kita lewat flyover. Nah di flyover itu Bang, pas lagi kita lewat itu mobil agak berat. Ya gini Bang, kalau flyover itu kan jalanannya kan nggak mungkin securam, seterjal itu loh Bang. Jalanannya kan dijauhan kayak begini, Iya. turun ke bawah, udah. Agak landai Agak lah. landai doang lah, ibaratnya nggak terlalu curam banget Bang. Mobil nggak kuat Bang. Itu udah sampai di gigi satuin, itu nggak kuat, sama sekali nggak kuat. Mobil nggak kuat nih kayak, diituin tuh bener-bener kagak mau jalan. Berhenti tuh Bang situ flyover. Ya kita mau minggir pun, ya mau motor udah kelasan balik, kita kan ambulan udah kasih siren nih. Iya. Supaya pada minggir. Ya mohon maaf nih Bang nih, namanya pemotor kan kadang-kadang suka ada yang batu banget ya Bang ya, ibaratnya gitu kan. Akhirnya saya minggir nih, pas banget di flyover itu masih flyover tuh Bang ya, masih pas ada mau tanjakan gitu Bang. Kita minggir dulu, kita cek nih Bang, ada apaan nih. Ya sopir turun nih ngecek, dibuka kap mobilnya. Temen posisinya itu kan lagi buka kap mobil ya Bang ya. Ya karena saya pikir lama, saya ikutan turun dong Bang. Saya bilang kok lama banget nih orang ngeceknya. Saya turun, tuh temen masih ngecek, saya tanya dong. Saya bilang gini, ada apaan sih mobil jadi kayak gini? Gak tahu ini kondisi mesinnya tuh ya nggak ada bermasalah. Lah kok nggak ada bermasalah sih? Maksudnya gara-garanya apa? Ya nggak ada gara-gara apa-apaan, emang normal mobil. Orang kondisinya juga baru servis 2 hari yang lalu kan. Ya udah tuh Bang tuh, kita akhirnya saya nyoba lihat di kap mobil. Saya masih kondisi di kap mobil nih. Teman saya ini di driver ini saya suruh masuk ke dalam buat nyalain mobil. Mobil nggak nyala Bang. Mobil nggak nyala, saya udah jadi ini kagak nyala sama sekali tuh. Ya kan udah cek gitu kagak mau nyala. Ya udah Bang, saya bilang gini, ya udah hubungin pihak internal aja dah supaya lebih dijelasin. Maksudnya kenapa mobil bisa kayak gini. Baru banget saya mau ngambil HP, saya mau telepon, mobil nyala. Mobil nyala Bang. Saya bilang, wah alhamdulillah dong mobil nyala dong, jadi biar cepet sampai lah, kasihan keluarganya Bang udah nunggu sono kan. Akhirnya pas udah kita, ya udahlah kita beres itu, kita tutup kap mobilnya tuh, kita masuk lagi ke dalam, prepare lagi nyalain, udah nyala tuh mobil, kita berangkat lagi Bang. Kita jalan ke arah Priuk tuh, alhamdulillah tuh Bang, di perjalanan ke arah Priuk tuh lancar-lancarnya Bang. Cuman pas sampai di Priuknya itu, Google Map itu kan ngareng kita kan harusnya kan ke kiri. Ya ini sebelum kita tahu ya Bang ya, itu harusnya kan ke kiri. Cuman di arena ke kanan. Oke. Ya saya kaget Bang, saya bilang ke supir, ini bener apa enggak nih? Bener ini harusnya kan, ya kalau map mah mana mungkin salah, kata dia begitu kan. Oke lah, kita ikutin map. Soalnya seingat saya Bang, waktu saya mainin map di mobil, itu ke kiri Bang harusnya, bukan ke kanan. Karena driver ya lebih pengalaman mungkin ya Bang ya, kita nggak tahu ya. Ya udahlah kita ikutin dari map tuh ke kanan. Tapi kok lama-lama nih gangnya, ya ini kan posisinya kan siang ya Bang ya, sekitar jam-jam 11-an, 11 siang gitu Bang. Kita diarahin ke kayak model klaster, cuman klasternya klaster kosong. Ibaratnya kayak rumah-rumah belum jadi, terus kosong gitu aja kan Bang. Ada security, kita pas mau berhenti gitu, kita security ditanya, Pak mau kemana? Oh ini Mas, saya mau ngantar jenazah atas nama Fulan. Ini alamatnya Pak. Oh ini salah Mas, ini Masnya tuh harusnya belok ke kiri, tapi Masnya malah ke kanan nih, ya kan? Masnya salah nih, harusnya Masnya mundur lagi. Tinggal cerita ya udahlah, karena security orang di sini kan, orang lama di sini mungkin lebih tahu. Kita muter baliknya karena mungkin itu kan kondisinya gini Bang. Kita harus kan muter lihat perumahan itu Bang, klaster itu kan. Karena klasternya ya itu kan gang agak-agak ngepres gitu Bang. Kita nggak bisa muter balik situ dong. Kita muter lihat perumahan nih. Kita muter lihat perumahan, itu klaster kan bentuknya kayak U gitu kan, kayak U gitu. Kita muter Bang, itu emang bener-bener kondisinya tuh, kondisi yang pertama hujan, kedua juga itu ya rumahnya kosong semua Bang, jadi gelap gitu Bang. Kayak gimana sih kondisinya Bang, kayak udahnya hujan juga, terus lewat perumahan kosong gitu Bang, walaupun siang-siang juga tuh tetap berasa Bang. Itulah, pas kita lagi mau puter balik gitu, mobil tuh Bang mati lagi tuh Bang kondisinya tuh. Nah ini perumahan ini kan sepi banget ya Bang ya. Mungkin ya orang yang pada kerja apa gimana kita nggak tahu ya Bang ya. Perumahan mah sepi banget emang. Jadi pas kita lagi
kondisi mobil mati, ya kita pikir tuh ada orang bang. Pas supir turun nih ya dari mobil, dia buka lagi tuh kap mobil, ngecek lagi lah, ada apaan lagi nih begini. Lagi ngecek, keluarganya kan nelpon ke saya kan waktu itu kan, karena saya pendamping dari drivernya kan. Saya telepon tuh bang, saya angkat bang, saya bilang, ya waalaikumsalam bu. Nah di kondisi ini bang, sinyalnya gresek bang. Padahal sinyal saya tuh harusnya kan ya simpati harusnya full dong bang, nggak mungkin dong di perumahan gitu sinyalnya habis. Tiba-tiba sinyalnya di ETG. Pas ditelepon gitu bang, itu udah suara gresek-gresek bang. Itu ada suara di telepon. Saya inget banget tuh ada suara telepon. Cariin anggota badan saya yang kurang lengkap. Saya kaget dong bang, namanya kondisi kan, namanya sinyal kan lagi putus-putus gitu bang. Kok ada suara kayak gitu? Ya kan saya kaget bang. Saya refleks turunin HP gini dong bang. Saya nengok ke belakang gini bang, saya bilang, ada apaan nih? Saya bilang nih kan. Setahu saya cuma 2 orang doang nih, nggak ada lagi yang lain. Terkecuali biasanya kan ada pembantu, yang membantu supir di belakang nih yang buat turun naikin jenazah kan. Kita berdua doang bang. Itu pihak keluarga jenazah nggak ikut? Nggak ikut bang, karena udah nunggu duluan di rumah. Iya. Nah jadi ya udahlah, namanya kondisi lagi hujan gitu, saya bingung dong bang. Saya bilang, kok ada suara begini? Saya bilang nih, ini apaan nih? Saya bilang nih. Nah saya turunin HP, saya lihat ke belakang kayak gitu, nggak ada apa-apaan bang. Namanya saya panik ya bang ya, saya ikut turun dong, saya turun juga karena agak lama juga nih. Saya bilang nih drivernya nih, saya bilang, bang masih lama, ntar dulu nih gue lagi ngecekin nih, takutnya ya apa mungkin businya apa gimana, kita nggak tahu nih ya kan. Pas lagi dicek nih segala macem, itu posisinya itu tuh supir juga notice bang, saya sama supir notice di rumah itu yang 2 lantai bang. Saya kan berhenti pas banget di huruf U-nya itu yang bentuknya begini kan. Saya tengah-tengah itu bang tuh. Di rumahnya ini bang, itu saya lihat banget ada orang lagi ngeliat dari atas. Saya bilang gini ke supir, lu lihat nggak? Iya gue lihat. Itu orang bukan sih? Kalau ada orang minta tolong aja kali ya. Supir ngomong kayak gitu bang. Saya bilang, ya udah boleh deh. Ada bel nih bang nih. Saya pencet bel. Ya kan itu kebetulan rumah ya udah jadi lah ibaratnya. Cuman ya emang kosong gitu kan. Kita mencet bel, itu nggak ada ngejawab bang. Ya namanya kan di pagar itu ada celah-celah gitu kan, saya lihat tuh kagak ada sendal bang. Bisa kalau kasarnya kalau rumah ditinggal kerja pun pasti ada sendal-sendalnya, ada sendal pembantunya bagaimana bang. Nggak ada. Bahkan ilalangnya itu bang kayak semak-semak gitu bang, itu tumbuhnya tuh pada tinggi-tinggi banget bang, kayak rumah nggak keurus gitu bang. Di situ saya udah kaget dong, saya bilang nih apa-apaan nih kok ada orang, tapi kalau emang rumahnya ada orangnya nggak mungkin berantakan gini rumah bang. Kasarnya begitu bang. Ya udah tuh. Saya jalan lagi, tuh orang masih ada bang di atas. Cuman ngadepnya tuh ngebelakangin kita. Kita mau manggil pun takutnya nggak sopan kan bang. Masa kita manggil kayak pak gitu kan nggak sopan juga kan, teriak-teriakan. Pas kita lagi menutup kap mobil nih, nyoba nyalain mobil lagi, mobil udah nyala nih bang nih. Nah yang ngebelakangin kita ini nengok bang. Abang inget gak waktu saya bilang kondisi korbannya hancur? Oke. Itu yang nengok persis bang, orang kayak gitu bang. Ya walau alam bang, entah ini emang jenazahnya apa, kita kan nggak tahu ya bang ya. Iya. Kondisinya hancur bang, itu mohon maaf nih, matanya bolong. Dia nengok bang, ya saya sama supir kaget dong bang. Saya nggak lama masuk ke dalam mobil, buru-buru kan, mobil nyala, akhirnya nyala tuh alhamdulillah tuh. Nyala, ya kita lanjut jalan lagi bang, kita berusaha banget kayak lupain lah kejadian itu, jangan diinget-inget lagi. Nah tapi sepanjang jalan nih bang, driver tuh ngomong, lu ngeliat juga kan tadi? Iya, gua ngeliat kok. Udah, nggak usah diinget-inget, lupain aja, bilang aja jangan ganggu, udah gitu doang. Oke lah bang, namanya kita kan juga penakut ya bang ya, kasarnya begitu bang, pertama kalinya juga kan. Ya udahlah kita keluar nih bang, kita keluar, saya sama driver nih lupain lah kejadian itu. Saya juga bilang, ya pak, duluan ya pak ya, sekarang pak. Oh ya udah ya mas, hati mas. Tadi lama banget mas dalam mas. Tadi mobil mati bang. Oh, kirain kenapa bang, saya kaget tadi mau saya samperin. Gak apa-apa bang, udah makasih ya bang ya. Iya bang. Ya udah bang, kita antar ke arah rumahnya nih di map. Nah nggak tahu ya bener bang, pas kita keluar dari perumahan ini, dari rumah yang kosong ini, klaster ini, di mapnya itu tuh langsung ngarahin ke arah yang benar. Saya ngomong driver dong, lu lihat kan, lu inget kan, ini map disuruh belok kanan.
kok tiba-tiba pas kita udah sampai begini, udah keluar dari perumahan, tulisannya kok disuruh putar balik. Di sini udah nggak logis nih bang, udah agak-agak nggak logis juga nih saya bilang nih. Udahlah kata teman, kata driver gini kan, udahlah nggak usah diinin lagi, mungkin tadi mapnya ngaco doang kali, map namanya elektronik bisa rusak bang, kasar kayak gitu kan. Iya. Kita jalan nih bang nih ke rumahnya nih bang, kita jalan ke rumahnya itu singkat cerita kita jalan ya, alhamdulillah tuh bang nggak ada gangguan lagi tuh. Kita sampai di arah mau ke rumahnya, kok di belakang ini kayak ada gedek. Itu kondisi jalan bagus bang. Iya. Mohon maaf nih, itu kayak kerannya tuh getar bang. Nggak, ya entah saya yang mungkin ngerasa apa gimana, saya nggak tahu bang. Itu getar bang. Gedek. Kondisi jalan rata bang. Ya kasarnya jalan itu aspal bagus banget bang. Bagus itu nggak, maksudnya nggak rusak nggak apa, nggak, jalan aspal bagus itu. Gedek. Sopir ini nggak dengar, saya yang dengar bang. Jadi waktu itu di kuping saya ini dibisikan bang, cariin anggota badan saya yang kurang lengkap. Saya gini dong bang, saya ini kuping saya dong, saya bilang, apaan sih? Saya bilang gitu kan. Saya langsung ngomong gini dong, saya ngomong sendiri tuh bang. Sopir dengar juga, saya ngomong gini, udah pak, kita kan cuma nganterin doang. Kita nggak tahu menau Anda kecelakaannya gimana, badannya pun gimana. Kita cuma nganter doang, tolong jangan diganggu. Saya tegasin kayak gitu bang. Kurang gimana bang? Kalau kita manusia takut, mending kita mau berani bang. Kita tegasin dong bang. Saya bilang gini, kita cuma nganter doang, nggak ada tujuan yang lain. Tolong banget jangan ganggu. Di supir kaget tuh bang, lu kenapa sih? Udah jalan dah. Saya bilang kayak gitu kan. Jalannya saya udah kepalang kesel nih bang, karena kan tujuan kita kan nganter bang. Iya. Kita ya itu kalau urusan buat yang itu kan urusan tim forensik, otopsi, bang. Kita bukan urusan kita itu bang. Iya. Kita nganter doang. Si supir bilang, udah sampai nih, lu ngapa gerutu-gerutu sih? Ada apaan? Udah, lanjut lagi dah, nggak usah dipikirin lagi. Nah, ini ada momen lagi bang nih. Jadi pas saya mau turun dari mobil, pintu gue kunci, kagak mau kebuka tuh. Yang driver ngomong, pintu ngapa kok keras banget ya kan? Makanya kan pintunya kan rusak gimana? Ya nggak logis saya bang, kalau misalkan pintu rusak, digedor gini pun ya pasti bisa dong. Ini enggak bang, kayak kunci gitu, kayak dikunci di alarm gitu bang. Iya. Ya saya kaget dong, saya bilang, ini kenapa ini kok nggak bisa dibuka nih, saya bilang nih. Ya udahlah, supir ngomong, ini nggak ada yang rusak. Tadi kita tuh buka pintu normal, nggak ada masalah apa-apa lagi nih. Pas lah kita lagi inian, ya Allah tolong dong kita nganter doang, jangan dipersulit. Tujuan kita nganter jenazah ini supaya sampai ke keluarganya, terus dikebumikan, dikubur udah. Saya udah mikir begitu bang. Bismillahirrahmanirrahim, saya berdua, bismillah nih. Ceklok, bisa bang dibuka. Klok, bisa dibuka tuh, ini pintu. Pas kita turun dari ini, lah kok baru bisa? Saya alhamdulillah bang, saya bilang dalam hati saya, wah alhamdulillah ini nggak ada, dikabulin lah, maksudnya dipermudah gitu kan. Iya. Turun dari mobil, saya yang masuk nih ke tempat keluarganya. Assalamualaikum bu, ini bu, ya udah akhirnya para tetangga keluar semua bu, udah pada sampai kan, keluar semua tuh. Mas buka pintunya mas, belakang mas. Udah dibuka. Tuh bisa dibuka bang. Masih keras. Masih keras, yang belakang itu yang keras. Seriusan mas udah dibuka. Nah kita kan mobil APV bang. Pas didorong gitu pun dari samping pun nggak bisa. Wah, kekunci dong kayak gini dong, kelok dong. Coba yang depannya buka. Depan buka normal bang. Cekrek di berapa kali pun tetap normal. Yang samping belakang kanan kirinya nih bang kagak bisa dibuka. Nah, ada waktu itu tetangga lagi ngobrol nih bang nih. Ya namanya obrolan tetangga gimana sih bang ya? Oke. Saya denger nih bang nih. Itu kayaknya gara-gara dulu pas hidup si Fulan ini mungkin banyak ngatain orang, banyak nyela orang gitu kan. Ya kita sih nggak mau denger omongan orang bang, namanya kan kita kan punya kuping ya bang, kita kan denger ya bang ya. Ya kita abaikan aja sih, ibaratnya kita nggak tanggepin. Saya dalam hati gini, ya Allah, kalau emang nih full almarhum punya banyak dosa semasa hidup, tolong diampunin, dipermudah jalannya ke alam barzah. Amin. Saya bismillahirrahmanirrahim bang. Ya udah 1, 2, 3 ceklek, gampang. Oh, gila. Gampang tuh bang. Dibuka pintunya. Alhamdulillah kompak tuh bang warga. Alhamdulillah gitu kan. Udah turunin. Jenazah diturunin dari mobil nih bang. Pas kita lagi turunin nih ya
ada bau-bau ini bang, bau-bau amis gitu. Mungkin kalau udah lama kali ya. Iya, mungkin sih. Jadi pas sudah diturunin dari mobil nih bang nih, diangkatlah ke rumahnya tuh, ke rumah si keluarganya ini bang. Tetangga pada bantuin. Terus nggak lama nih, pas abis diangkut ke dalam rumah, jenazahnya dibuka. Di sini bang, di bagian muka itu kan tutup gitu ya bang ya. Ini tetangga sama keluarga pada notice bang, ada kayak ada darah merah-merah gitu. Ya saya ngambil pusing loh bang. Saya kan nggak tahu urusan apa nih yang begini kan. Itu udah urusan dari tim medis, dari tim otopsi lah. Kita nggak tahu itu. Mas kok begini ya mas ini? Wah bu, mohon maaf nih. Kita kurang tahu masalah begini. Kita tujuannya nganter doang. Iya, setelah nganter kita pulang nih. Kondisi begini, soalnya gini bu. Kondisi ini itu urusan dari tim otopsi. Dari tim forensik segala macam itu urusan mereka. Kita nggak tahu menau. Di mobil pun alhamdulillah bu, jenazah tuh aman-aman aja, nggak gerudak-geruduk kanan kiri, nggak. Jalanan tuh mulus, alhamdulillah bu, kita nggak ngantem lubang, nggak apa. Waduh mas kenapa ya mas, ya kok ada kayak merah-merah gitu di bagian kepalanya ya kan. Soalnya tadi pihak rumah sakit tuh ngabarin, katanya kondisinya itu badannya nggak lengkap. Masih dalam pihak penelusuran dari pihak tim forensik sama tim otopsi masih dipenelusurin nih badannya kemana nih yang kurang lengkap. Pas dari situ ya kita pulang lah bang, kita ya ibaratnya ya pamit-pamitan lah bang ya dari keluarga ngucapin terima kasih, terus udah mau diantar. Semoga almarhum dilancarkan sampai alam barzahnya, dipermudah urusannya, dan segala dosa-dosa diampunin bu. Amin. Amin mas, makasih ya mas ya doanya mas. Ya ibunya nangis, akhirnya saya peluk tuh soalnya katanya nih almarhum itu anaknya paling pertama. Oh. Kasarnya tulang punggung keluarga lah. Iya. Saya peluk, saya tenangin. Udah bu, nggak usah nangis bu. Udah, almarhum udah tenang. Dah, sekarang tinggal urusan dari rumah sakit doang nih. Kondisi badannya gimana nantinya. Nanti ibu tinggal langsung hubungin rumah sakit aja ya bu ya. Udah nggak ada urusan sama kita lagi nih. Saya izin pamit ya bu ya. Udah tuh bang, saya pamit. Assalamualaikum sama keluarga, pada tetangga. Kita pulang nih bang. Pulang kita mau arah balik nih. Arah balik di perjalanan pokoknya kita jalan itu kan kita kan sebelum base camp kita itu kan di daerah Jakarta Timur, Cililitan, ya kan. Kita nganter nih, kita pulang, ya kan. Pas di perjalanan ini bang arah pulang, kita dapat telepon. Suruh jemput jenazah buat antaran ke luar kota, ke daerah Jawa Tengah. Di hari itu juga? Di hari itu juga. Wow. Kita butuh waktu istirahat dulu bang, kita kan habis ya namanya di Priok itu kan kita habis kehujanan juga kan bang, takutnya kan badan ngapa-ngapa bang. Iya. Ya udah pas lagi telepon saya bilang, ya udah mbak ditunggu ya mbak ya, nih kita kan betul habis ngantar juga nih ke daerah Priok, habis hujan juga nih, kita istirahat dulu ya mbak ya. Oh iya mas nggak apa-apa mas, kebetulan juga nih baru kita mau otopsi lebih lanjut dulu nih, hasilnya gimana, terus keterangannya gara-gara apa ya kan. Oh oke mbak. Saya singkat cerita nih pulang dulu nih ke base camp. Jadi pas udah sampai di tempat base camp nih ya kita makanlah istirahat sambil si drivernya ini ngecek nih mobil, takutnya ada kendala apa-apa. Soalnya kan ini kan jauh bang. Oh, iya, kita ke daerah Jawa Tengah, bukan ke daerah sekitar Jakarta lagi nih. Dicek secara detail dari mulai dinyalain, dipanasin mobil tuh dipanasin lumayan lama bang, ada 30 menit. Tujuannya supaya kayak benar-benar mastiin nggak ada hal-hal yang macem-macem nih. Soalnya ini pengantaran lumayan jauh nih bang. Jadi pas kita udah beres-beres nih sekitar jam-jam 2 siang bang. Jam 2 siang itu kita prepare, berangkat kita jemput di RSUD Keramat Jati. Datang ke RSUD Keramat Jati, ya nyampe sono sekitar jam-jam 2 lewat lah, pokoknya hampir mau 2:30 lah bang kita nyampe. Kita jemput, biasalah parkir, ya kan, parkir di depan ruang jenazahnya kita parkir. Kali ini saya udah agak berani bang, saya ikut turun juga. Soalnya dapat infonya itu bukan korban kecelakaan, ya kan. Berarti, mohon maaf, tubuhnya nggak hancur dong atau nggak rusak apa gimana, nggak dong. Saya ikutan turun. Ada tim dari ruang jenazahnya nih ngomong, perawat itu yang di rumah sakitnya ngomong, oh mas yang ambulan ya? Oh iya ini saya dari ambulan ini pesanan gitu kan. Ya udahlah. Dijelasin tuh, nih nah kali ini jenazahnya wanita bang, almarhumah. Jadi pas kita udah
sampai di ruang jenazah itu dijelasin bang, mohon maaf mas, ini setelah dari hasil pemeriksaan sama otopsi, dari tim forensik juga ngomong ini tuh korban pemerkosaan serta korban, ya kan? Dan si wanita ini tinggal di daerah Purworejo, Jawa Tengah, ya bang. Nah, setelah dijelasin nih, ini korbannya begini kan, udah jelasin detail tuh. Meninggalnya itu si almarhumah ini bang, itu cerah banget bang. Bukan kayak, mohon maaf gini bang, kita biasa kan kalau korban meninggal itu kan kayak pucat biasa kan bang ya. Ini enggak, bener-bener kayak cerah banget gitu bang. Mukanya cerah banget gitu kan. Terus juga posisi meninggalnya pun katanya tuh pas dijelasin sama perawat ini masih pakai jilbab. Katanya begitu bang. Jadi pas setelah dikafanin, singkat cerita nih jenazah diantar bang ke mobil, dibawa nih ke mobil. Ya udah kita masukin ke dalam mobil kan, kita udah taruh, kita tutup, ngurusin surat jalan segala macem nih sama driver diberesin, tanda tangan. Oke udah clear nih. Jadi jam 4 sore kita berangkat nih bang. Kita udah beres ngurusin surat-suratnya, kita berangkat nih bang. Kita berangkat ya, kita sebelum berangkat kita berdoa dulu sama driver nih. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kali ini lancar, nggak ada kendala apa-apa dan sampai tujuan dengan selamat. Amin. Saya bilang gitu kan, ya udahlah. Nah ini berangkat abang berapa orang nih bang? Saya 2, masih tetap 2 orang. Pihak keluarganya itu ada saudaranya mengikut. Cuman karena mungkin dia bawa anak kecil ya, ada anak masih bayi, bapaknya juga masih bingung nih. Akhirnya bapaknya duluan ke kampung. Sekeluarga emang di Jakarta cuma saat itu doang bang. Iya. Omnya doang katanya gitu, katanya dari pihak omnya. Kebetulan omnya itu tinggal di Bekasi. Akhirnya berangkat duluan karena kan kejauhan bang tektokannya kalau ke Cilitana gitu. Ya udahlah, akhirnya keluarga di sini udah pada di sono semua, di kampung semua kan. Udah berangkat duluan. Ya udahlah bang, kita berangkat nih yang sore-sore itu jam 4 tuh kita berangkat ya jalan. Kita kan kebetulan lewat tol nih, ya kan. Kita lewat tol Cipali. Sepanjang jalan itu bang ya, maksudnya dari kita keluar dari rumah sakit itu ya, alhamdulillah bang gak ada kejadian apa-apa nih. Itu masih di perjalanan tuh bang tuh, di perjalanan ya lancar gitu kan. Jadi pas kita lewat Cirebon, kita kan udah masuk Jawa Tengah nih bang ya. Di pertengahan jalan ini bang, namanya tol itu kan lurus doang ya bang ya, ibaratnya lempeng namanya gitu kan, lurus doang. Sekitar jam-jam 8:30 lah bang, seingat saya itu. Mobil mati lagi nih. Cuman gini bang, ini matinya di tempat berbeda bang, di tol bang. Yang kondisinya itu kan ya mohon maaf tuh, walaupun itu kan hari biasa bang. Iya. Masalahnya kalau di hari-hari itu kan ya nggak ada yang liburan bang, mau ngapain sih keluar kota kasar kayak gitu bang. Sepi dan gelap. Gelap banget itu kan. Iya. Mati lagi nih mobil, cuman kali ini mati beda bang. Ya kondisi kita cek bensin pun belum ada habis bang, masih setengah lah. Mobil kayak dek, kayak gimana sih, kayak mobil ngadet bang, kayak mau mati gitu kan bang. Ya, saya bilang, ya, kenapa nih mobil? Saya bilang nih, ya. Lama-lama ngeremnya tuh kayak gini bang, ngagetin gitu kan. Bilang, ya, udah begini mah. Ya turun dulu dah. Saya nemenin nih supir nih, karena kan ya nggak mungkin saya suruh dia sendiri lah bang, apalagi kan saya senterin juga kan. Senterin, ada apaan? Nggak tahu nih, juga bingung nih. Ya pas udah dibuka kap mobil, dicek nih, saya senterin. Coba lu cek ada apaan tuh, mungkin lu tadi ngeceknya kurang jeli. Pas lagi ngecek itu bang, saya berdua denger bang, notice itu ada suara, itu jelas banget bang. Mas, tolongin saya mas, sakit mas. Wah, saya berdua langsung gini dong, saya bilang, wah apaan nih, saya bilang nih. Saya ya berusaha gini bang, kayak berusaha ngomong, tolong banget nih kita lagi di tol, lagi ada kendala begini, jangan ganggu, mohon banget nih. Buat pengemudi di tol sini, tolong banget jangan ganggu, please. Kita ambulan, nggak ada tujuan jahat. Saya bilang gitu bang. Iya. Tapi bukannya makin hilang nih suara, enggak bang. Malah makin jadi. Dan suaranya pun dari pas pepohonan-pepohonan gitu bang. Itu kan di tol itu kan ada pepohonan gitu kan, semak-semak gitu kan. Kayak kebun-kebun gitu ya. Nangis bang. Sakit, aduh sakit. Suara jelas bang, ini bukan kayak maksudnya suara kayak cuma saya yang denger, enggak, dua-duanya denger.
teriak sakit-sakit. Saya bilang sakit-sakit kenapa ini, saya bilang kan. Masuk yuk, gue udah merinding nih. Ntar dulu nih, mobil belum nyalain nih, tolonglah senterin dulu. Gue udah gemeteran ini, kagak kuat gue. Ya lalu jangan gitu kan, jangan ninggalin gue sendiri, kacau banget begitu lu. Udah dong, mau masuk dong. Jujur bang, saya mau nangis. Gila sih, merinding gua. Saya mau nangis bang, karena di pinggir tol bang, nggak ada, ya kasarnya kalau masih di perumahan gitu masih oke lah bang. Ini pinggir tol, siapa sih mau bantuin bang? Selain jasa marga. Mobil lewat-lewat doang. Mobil lewat semua, ngebut-ngebutan aja udah. Iya. Jujur bang, saya nggak mau nafik walaupun saya cowok gitu bang. Saya nangis, saya mau nangis, jujur aja. Udah ayo masuk dong. Udahlah, jangan begini lah, udahlah. Udah lu juga jangan bikin takut gua, dibilang gitu kan. Lu ngapa malah kayak nangis gitu sih? Gua takut ini, udahlah bang, udah masuk, ayo masuk. Saya bilang gitu kan bang. Karena kita kan pertama kali itu bang. Iya. Pas akhirnya dia coba dulu dah, ayo udah gua jagain. Saya sendiri bang, berdiri bang. Di depan kamar mobil itu saya berdiri sendiri. Dia masuk dalam nih. Biasanya nih bang ya, kalau masuk ke dalam mobil itu muka kelihatan dong. Ini kaca gelap bang, nggak kelihatan orang sama sekali. Ya walaupun segelap-gelapnya mobil bang, itu pasti kelihatan mukanya bang. Masuk mobil. Ini kayak gelap gitu ya bang, nggak kelihatan sama sekali apa-apaan. Pas kita lagi masih nyenterin nih, ngecek nih apa yang rusak nih. Mas, tolongin saya. Persis kuping saya bang. Wah, itu saya bilang gini kan bang. Wah, saya bilang gini kan, saya tepok gini bang, karena saya mikir kan kayak, saya gituin kan, apaan sini? Udah, jangan gangguin gini lah. Jadi ambulan nih, nggak usah pakai dibikin-bikin kayak gini lah, ya kan? Pas supir lagi nyalain tuh, alhamdulillah tuh bang, mobil nyala bang. Wah, itu lumayan lama bang, hampir setengah jam itu bang. Itu sampai jam 9 lewat bang, jam 9 lewat berapa itu? Pokoknya 9 lewat tuh bang, itu bang, kita baru beres tuh gini tuh kan. Iya. Tutup kap mobilnya lagi, saya masuk ke dalam, saya lari bang, ke dalam bang. Jujur aja saya nggak munafik, saya lari tuh bang. Saya masuk ke dalam buru-buru, saya banting itu bruk gitu kan, saya bilang saya panik kan bang, itu kan kondisi sepi. Kita baru mau jalan sebentar nih bang, lampu depannya mati. Lampu depan mati? Lampu utama. Oh iya. Saya udah gini bang, astagfirullahaladzim, apalagi sih ini saya bilang kan. Udahlah, cukup lah, saya bilang gitu kan bang. Driver bilang, ya Allah apaan lagi ini ya, kita perasaan dari jalan, pas jalan belum sholat. Kita belum sholat maghrib tadi ini, kelewatan. Kan saya udah bilang ke driver, kita jamaah aja. Pas kita sampai di rest area, kita jamaah aja nih. Iya. Ini kan posisinya kan lagi urgent juga nih, maksudnya ya udah sampai dulu aja, kita ke rest area sebentar lah. Berapa menit kita buat sholat jamaah aja, saya bilang kayak gitu. Ya kasar kita kan bisa jamaah takhir bang. Iya. Nyatuin 2 sholat di akhir itu kan, di akhir jam. Tapi si driver ini tetap ngotot kayak bilang, ini gara-gara nggak sholat nih. Udah lu diem, bukan gara-gara sholat nih. Sholat gue jadi alasan, kita di tol nih, kita sholat di mana? Yaudah kita jalan deh. Tapi lampunya mati gimana nih? Cek lagi udah. Cek lagi tuh. Bedanya gini bang, dibilang, udah gue senterin sendiri dah, lu tunggu sini aja. Gue khawatir lu kenapa-napa. Saya tunggu dalam bang. Iya. Lampu saya nyalain nih, lampu mobil gitu kan, saya nyalain supaya nggak gelap-gelap banget lah, saya nyalain. Jadi kan saya kan di dalam nih bang nih. Posisinya itu kan duduk di kursi supir dong. Iya. Saya lagi main HP nih, berarti ngilangin jenuh juga sih bang, sama ngilangin takut lah. Saya lagi nonton YouTube, ya kan. Saya notice nih bang nih, di kaca mobil atas itu, ada yang duduk bang belakang, cewek. Rambutnya panjang banget, rambutnya lebat, panjang gitu bang. Kok ada orang nih, saya bilang, di belakang. Lah, siapa ini, saya bilang kan. Saya lihat belakang gini bang, gak ada siapa. Cuman pas di kaca itu ada lagi bang. Saya pas mau videoin nih, saya angkat nih kamera. Saya udah rekam. Itu gelap doang bang. Kameranya tuh gelap doang, nggak ngerekam apa-apaan. Pas saya udah rekaman, saya mau udah selesai ini, kamera akan berhenti. Terusnya begitu di notifnya. Lah, perasaan HP saya nggak kena air hujan. Kedua juga nggak jatuh nggak apa, kok kamera error tiba-tiba. Ya nggak logis saya bang, kasarnya ini kan HP bukan HP second, maksudnya mohon maaf bukan HP lama, model lama, enggak. Ya masa kita HP baru gini kamera rusak kan nggak logis bang, alasannya apa? Saya coba tuh buka video bang, itu gelap dong bang. Gak lama, saya ngilangin fokus itu, lihat video lagi bang, saya video ulang.
Pas saya lagi notice gini, itu sosok lama-lama deket bang. Kali ini kan kalau ambulan itu kan ada yang belakangnya pembatasnya bang ya. Itu persis banget di belakang gini, lagi giniin dagu. Nempel gitu bang di kaca gitu kan. Saya bilang, wah astagfirullahaladzim, saya bilang, saya nengok gini kan saya kaget bang, saya bilang, lah kagak ada, saya bilang kan. Pas lihat kaca, udah kagak ada lagi. Cuman saya inget bang, jelas waktu itu bang. Benar-benar nempel di kaca. Kaca belakang itu nempel bang, saya bilang. Wah nggak bener nih, saya bilang nih kayak gini nggak bener nih, saya bilang nih ada apaan nih. Pas udah diinin lagi tuh, pas driver udah naik nih, saya geser dong ke kursi penumpang lagi nih. Nyalain mobil bang. Lampunya normal tuh, nyala udah normal nyala lampu. Lampu udah normal, lampu utama tuh. Tapi pas udah nyala lampunya di bang nih, tuh lampunya masih redup bang. Masih belum kayak terang banget tuh, akhirnya panasin dulu lah sebentaran, bantaran 15 menit, 20 menit lah. Panasin dulu mobil supaya nggak ada masalah apa lagi nih. Saya ngomong ke driver. Serah lu mau percaya apa enggak, gue nggak minta lu percaya. Di kursi belakang ada cewek duduk. Pas gue mau videoin, kameranya tuh gelap doang. Terus tiba-tiba tulisannya kamera terhenti. Menurut lu, gue yang error apa HP gue yang error? Saya gituin dong bang. Masa iya sih? Saya tunjukin rekamannya bang. Gelap doang, nggak ada suara apa-apaan. Saya tunjukin rekamannya, lu lihat nih. Lu ngerekam apaan? Gelap dong ini. Ini yang gue rekam barusan, tapi nggak ada apa-apaan. Seharusnya kalau emang normalnya kamera rusak, langsung berhenti dong, nggak mungkin bisa ngerekam. Ini abis kelar ngerekam baru berhenti kamera. Saya bilang, menurut lu gue yang error apa kamera yang error? Gue nggak bisa ngomong dah. Dia bilang gitu, gue nggak bisa ngomong nih. Udah sekarang kita fokus panasin dulu di mobilan. Abis itu kita lanjut jalan. Setelah itu pas udah habis panasin gitu bang, saya supaya nggak ngilangin takut sambil nunggu mobil panasin, saya dengar murotal. Bacaan murotal tuh saya setel di YouTube, saya taruh di holder tuh bang, HP. Jadi pas kita lagi nyetel murotal bang, ada suara samar-samar di kuping saya bang. Samar-samar ngikutin bacaan murotal ini bang. Ya saya kaget dong bang, saya bilang, kok ada suara double nih, saya bilang nih di kuping saya nih, saya bilang gitu kan. Setahu saya ini YouTube nih ya udah atau doang suaranya nih, nggak ada suara lain lagi. Saya ngomong ke supir, lu denger nggak? Denger apaan? Oh berarti dia nggak denger nih bang nih. Ya udah saya bilang udah nggak usah. Jalan yuk. Udah lumayan nih 20 menit nih. Udah jalan dah. Kita jalan nih bang, lampu udah terang nih, lampu. Kita coba ngedim juga kan, ngedim udah normal nih. Oh ya udah oke. Lanjut jalan. Jadi bang, kurang lebih sekitar jam 2-an, kita udah keluar dari tol nih, udah lewatin alun-alun Kutoarjo nih, ya kan. Kita mikirnya gini bang, ekspektasinya itu kan kita kan, maksudnya kalau di daerah Jakarta itu kan jam segini masih rame bang. Ini enggak, itu udah sepi. Paling cuman ada tuh kayak supir beca doang. Terus sama ojol-ojol gitu bang. Ya kita ya biasanya namanya kita lewat namanya wilayah kampungan di Jawa Tengah kan, ya udahlah nggak jadi masalah. Kita masuk ke daerah dekat stasiun Kutoarjo bang. Kayak kita nyebrang rel gitu kan bang. Nunggu kereta lewat udah beres, kita nyebrang nih. Nyebrang, itu daerah itu masih lurus lagi bang. Lempeng lurus aja, pokoknya arah-arah mau ke pantai. Saya ingat betul masih arah-arah ke pantai itu bang. Kita lurus aja nih, itu jalan jujur aja bang, sepi banget, gelap. Sepi gelap. Nah ini bang, mapnya ini pas kita lagi ikutin jalan lewat map, itu ada dua bang. Ada yang ke kiri, ada yang lurus lewat jalur biasa. Yang setahu saya ini bang ya, harusnya itu jalan utama dong, lurus masih lempeng. Terus kita lewatin belokan dikit, ya mungkin situ ya bang ya jalan utamanya. Si supir nih kayak, mumpung kita di tempat orang, iseng yuk, coba lewat sini. Nggak usah iseng-isengan. Lu yang aneh-aneh aja kayak gitu, saya bilang kayak gitu dong. Kita lewat nih bang kebun nih bang, di kampung itu bang, banyak banget, mohon maaf banyak banget kuburan. Kanan kiri kuburan, pohon bambu segala macam bang, itu gelap banget, nggak ada orang sama sekali. Itu cuma dari suara jangkrik tuh bang kalau bang mau tahu. Sepi, saking sepinya itu bang. Kita masuk nih bang, ada gapuranya bang. Cuman saya kurang jelas tuh gapuranya, gapura desa apa saya kurang tahu, saya kurang inget. Kita masuk ke dalam nih bang nih. Tuh saya inget banget sekitar jam 2:30 malam itu. Jam 3 malam. Iya, kurang lebih segitu. Kurang lebih jam 3 malam.
Kita masuk ke dalam situ bang, kita masuk ke dalam ya kan, jalanan nggak rata bang, guduk 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 guduk. Saya bilang, wah jalanan nggak rata nih, pelan-pelan aja bawa mobilnya ya, saya bilang gitu kan. Udah oke dah, nanti bawa mobilnya pelan-pelan aja lah, dibilang kayak gitu kan. Ya udahlah bawa mobil pelan-pelan nih bang nih, ya biasa aja jalan nih, biasa aja. Nggak lama itu bang, pas kita lagi jalan gitu, mobil berat. Cuma beratnya ini kayak bukan kayak apa ya bang, bukan kayak beban, bukan. Kayak ditarik dari belakang. Kayak mohon maaf kayak ditarik-tarikan gini bang mobil. Jadi di situ bang supir saya refleks bang. Teman saya refleks. Ini mobil siapa yang narik nih? Dibilang gitu kan. Ya sekiranya emang batu pun bang, nggak sampai segitunya bang. Ini kayak berasa ditarik bang dari belakang. Cuman tarikannya orang kuat mana bang yang bisa narik mobil kayak gitu kan bang. Kita juga notice kanan kiri pun nggak ada orang, sepi, gelap banget. Kanan kober, kirinya sawah, nggak ada orang sama sekali tuh. Ya kita pun nggak nyalain sirennya bang, karena kan ya udah bukan jalan-jalan umum kan. Kita matiin sirennya udah cuma lampu doang. Akhirnya kita berdua nih turun dari mobil bang. Kita turun dari mobil berdua nih, kita cek belakang, cek ban juga nggak ada masalah apaan bang. Ya nggak ada kayak, maksudnya kayak batu-batu gede atau nggak ada, batu-batu kayak ya batu-batu kali mana kecil-kecil doang gitu kan. Saya lihat bawah juga nggak ada apa-apaan nih. Nah di situ pas posisi driver lagi kanan kiri bang, itu driver ini berani banget bang. Oke, kanan kiri apa? Kanan kirinya kanannya kober, kirinya sawah, itu dia masih berani ngeliat kanan kiri bang. Mastiin ada apaan nih. Pas saya mau masuk dalam mobil, saya notice bang, di kaca spion itu ada lagi ngedangak gini. Belakang saya persis. Jadi kan mobil itu kan bentuknya kan begini nih bang. Itu belakang saya persis begini. Ngedangak gitu bang, saya gini dong. Apaan itu saya bilang kan. Gini bang, kita nggak bisa mastiin tuh sosok pocong apa kuntilanak bang. Kita nggak ngerti nih bang nih. Soalnya sosoknya ini bang, itu pertama rambutnya gondrong. Terus kayak mukanya tuh, mohon maaf nih bang, kayak wah cakak-cakak itu kayak, tahu gak sih koreng-korengan? Koreng gitu, korengan gitu. Itu muka korengan bang, darah-darah gitu kan. Nengok pendangak gini kan di belakang, nyengir. Lah saya kaget bang, namanya kondisi kita kan orang baru bang, kita nggak tahu mana wilayah situ kan. Terus muncul spion, saya bilang, saya giniin dong, saya bilang ke belakang, kok gak ada apa-apaan? Ada teman saya doang, drivernya doang tuh. Saya bilang, woi masuk sini udah, lanjutin lagi lah. Ya udah oke, dibilang gitu bang. Ya udah dia masuk lagi tuh bang tuh ke dalam mobil. Mobil nyalain, kita jalan lagi tuh bang tuh. Alhamdulillah tuh bang situ nggak ada kayak inian, nggak ada kayak berat lagi tuh mobil tariknya. Ini kan ada pohon bambu ya bang ya, kanan kiri pohon bambu gitu kan. Bentuknya kayak gini bang, kayak gini nih, kayak atap gitulah. Kita lagi jalan nih, ada satu pohon bambu yang menurut saya bentuknya nggak logis. Itu tinggi banget bang, terus lurus. Pohon bambu kan pada miring-miring semua kan bang. Bentuknya kayak gini kan. Yang saya lihat nih ya, kanan kiri ada satu pohon bambu yang tinggi banget bang, ngejulang. Mohon maaf bang, itu bukan kayak pohon bambu. Saya lihat itu, seingat saya bang ya, bentuk pocong itu tergantung sugesti dari kita. Setahu saya gitu, saya dengar dari orang ya bang ya. Dan setahu saya pocong itu bentukannya itu emang tinggi, ramping, kurus. Itu saya sama teman saya juga notice bang, yang driver ini. Buset apaan itu? Ngeliat ngedangak gitu dong bang, saya bilang, udah, nggak usah diliatin. Saya bilang kayak gitu bang, nggak usah diliatin lah, saya bilang kayak gitu. Itu jalan lagi nih, terus nggak lama di atapnya ini mobil ini bang, abang tahu nggak kayak misalkan kayak orang ngejedotin kepala gitu. Duk, buk, saya bilang, shh, saya gituin dong, shh, kayak gini kan, shh, saya gituin, lah. Ini kok kayak ada orang, kayak mohon maaf nih bang, kita bukan orang nimpuk ya, kayak orang bener-bener kayak sengaja mukulin apaan tahu di atas atap mobil ini bang. Duk. Nah cuman tuh pas lagi kondisi begitu bang, saya denger bang sekelibet suara samar-samar di kuping saya ini bang, suara cewek, jangan gangguin orang baik. Saya samar-samar tuh bang, saya nggak mungkin, takutnya saya nggak dong bang, saya sama samar-samar gitu pakai suaranya bang ya. Jangan ganggu orang baik, gue saya inget segera saya itu, jangan ganggu orang baik. Suara tuh hilang bang habis itu, suara tuh hilang. Saya bilang, siapa ini yang suara di samping kuping saya persis ya bang ya, samar-samar gitu, saya bilang gitu kan.
Lu denger gak? Gue denger. Orang baik. Lu denger juga? Iya, orang baik. Jelas banget kuping gue lebih jelas. Iya. Siapa ya? Udahlah, nggak usah abaikan aja lah. Tapi suaranya hilang. Suara duduknya itu udah hilang bang, di atas atap itu udah hilang. Di situ suasana tuh udah mencekam banget bang. Udah gelap, kanan kirinya udah sawah, kanan kiri nggak ada warga lewat juga bang. Iya. Udah mencekam banget. Di situ ada suara juga kayak gitu kan bang. Saya bilang terus abis kena duk gitu kan di atas atap kan. Ya udah, saya jalan lagi tuh bang tuh. Saya udah berusaha banget kayak ngabain bang. Nggak usah denger lah kasar gitu bang. Iya. Saya jujur saya udah lumayan antara gerutu, kesel sama buru-buru cepet nyampe. Karena waktu itu tuh kepala saya bang, leher saya udah sakit. Karena udah kanan kiri gitu kan, karena jalanan begini bang, udah capek leher saya bang. Saya bilang gitu kan. Yaudahlah, kita jalan terus nih, kita jalan sampai di pokoknya kalau nggak salah pertigaan tuh bang. Kanan terus lurus ya kan. Saya pikir tuh rumah warga bang. Kayak ada pendopo gitu kan, pendopo desa gitu kan. Terus kayak siskamling gitu bang, posko gitu. Iya. Itu kayak nggak kerawat bang. Kayak udah kotor, terus kayak pokoknya udah nggak kerawat gitu loh bang. Jarang dipakai. Kita mikir gini, apa bener kagak ada orang kali ya? Saya bilang gitu bang. Tapi ini menurut lu ada rumah warga nggak nih? Saya gituin tanya sama supir dong. Gue curiga nggak ada dah, sekitar sini dah. Udah jalan lagi aja, jalan lagi dah. Ngikutin map tuh bang. Map masih lurus kan. Masih berapa ratus meter lagi gitu bang. Kita jalan nih masih nih. Kita jalan masih lurus saya dah tuh. Sampai pokoknya ada rumah warga, itu gelap banget bang. Iya. Gelap banget, itu kayak mungkin nggak berpenghuni kali bang ya. Terus ada kandang kambing, kandang sapi. Cuman nggak ada sapi sama kambingnya. Tapi kok ada suara kambing. Kayak suara kayak meh gitu kan, kayak suara kambing gitu kan bang. Ya saya bilang gini bang, suara kambing dari mana anjay? Saya bilang gitu dong. Supir juga denger gue bang. Sumpah ya An, gua ngeliat ke kanan itu ya, di kandang kambing itu kagak ada peliharaan apa-apaan. Suara kambing dari mana? Mungkin dari desa sebelah kali gimana? Desa sebelah apaan, orang kanan kiri aja hutan begini, ngaco aja orang kiri sawah, kanan juga pohon-pohon kayak gini, mana ada. Ini rumah warga di sini. Ya lu nggak tahu, lu kan bukan orang sini, saya gituin aja. Saya pikir berusaha tuh suasana nggak canggung bang, nggak takut nggak apa. Saya bikin suasana kayak cair lah. Iya benar, biar nggak tegang-tegang. Nggak tegang-tegang banget, soalnya kita kan lagi ngantor juga bang. Iya. Pas berapa ratus meter mau sampai, jadi ada yang bisikin saya bang di samping ini. Kali ini suara lebih jelas bang di kuping saya. Mas, nanti kalau ada warga ataupun sekitar yang ngomongin jelek soal apapun, abaikan aja ya. Mas orang baik. Gila merinding. Hilang bang. Tuh hilang nggak bisa suara. Tuh suara hilang. Gila merinding gua. Itu jelas banget bang. Karena ya saya mikir gini. Di sini saya udah berpikir positif bang, kayak ya udah nih soal sama rumah. Saya udah langsung tujuan ke situ bang. Pas udah sampai di deket mapnya kan nitiknya di sini. Cuman kayak ada di mapnya tuh ada titik-titik masih ke atas sono. Oh iya. Ya kan di map kayak gitu kan. Kita nelpon pihak keluarga nih bang. Pihak keluarga kita telepon. Halo, assalamualaikum bu. Ini saya udah sampai nih di sini. Di pinggir jalan nih, kebetulan saya di patokannya di deket rumah kayak model-model panggung gitu bu. Oh itu masih mundur lagi mas. Ya udah, saya inisiatif turun dong bang. Saya buat ngecek nih rumahnya ke arah mana nih. Lu tunggu sini, gue yang ngecek. Ya udah. Jadi pas ketemu sama ibunya nih, kita ketemu ibunya bang. Kita bilang bu, maaf ya bu ya agak telat ya bu. Kalau misalkan emang saya ini ya mohon maaf bu, soalnya tadi jalannya agak nggak rata juga bu. Saya ngeri juga soalnya kita kan bawa jenazah nih. Oh ya mas, nggak apa-apa mas. Ya udah mas, kita bisa langsung masuk aja kali jenazahnya ya. Jujur bang, saya berani sumpah di situ. Gak ada tetangga. Maksudnya gimana? Gak ada tetangga yang bantuin. Abang ingat kan yang ada di Priok itu kan tetangga pada turun tangan kan? Iya. Ini gak ada sama sekali. Maksudnya tetangga nggak ada yang? Nggak ada sama sekali. Aduh. Tetangga itu sama sekali nggak ada yang ikut bantuin bang. Cuman kayak saudara-saudara. Ya kita rada kaget dong bang. Ini desa loh. Ya emang omongan tuh dari mulut ke mulut.
seenggaknya bantu dong. Ini ada jenazah yang sampai sini. Mungkin karena udah hampir pagi kali. Ya bisa jadi sih kayak gitu ya bang ya. Cuman yang saya notice itu ada warga di sono di ujung kayak emang bener-bener warga tuh bang. Cuman ngeliatin begini dong bang, ngeliatin dari jauh gini. Iya. Ngeliatin dari jauh begini. Saya bilang, la ilaha illallah bantuin. Kayak ini saya bilang mati saya gitu kan bang. Jadi pas lagi mau ngobrol buat nurunin jenazah, saya bilang, Bu sebentar ya tunggu sini saya cek dulu mobil. Oh ya udah, iya mas siap mas. Saya turun ke bawah bang. Kan rumahnya kan dari atas gini kan turunan gitu kan. Iya. Sebentar ya Bu ya, saya cek dulu mobilnya. Nanti saya WA lagi Bu. Oh ya udah iya, Mas. Saya turun ke bawah. Saya buka nih, takutnya kan macet lagi, Bang. Kita cek ulang nih. Ceklek, saya buka gini. Wah, bisa. Saya bilang lancar nih. Iya. Jadi pas saya lagi buka gini, itu almarhumahnya muncul, Bang. Ngewujud. Cuman bedanya wujudnya tuh bukan ya kalau di waktu saya lihat di kaca itu kan rambutnya kan orang deh, Bang ya. Kali ini enggak bang, itu bersih banget. Saya lihat bersih banget, cerah gitu. Pakai, abang tahu nggak kayak baju yang jilbab yang putih kayak yang kata Muslim abah tuh. Oh iya. Yang nutupin sampai tangan gitu kan, Ya, terus kayak syariah rapi, banget rapet ya. buat gitu kan. Terus pakai warna putih gitu kan. Lah saya kan kaku dulu bang, diem dulu dong. Saya bilang kayak, tahu nggak sih rep-repan? Iya kayak. Kayak tindian gitu bang, saya diem dulu dong, kaku mulut saya bang. Saya kayak bengong gitu, bengongnya ada bengong. Saya kayak gini dulu bang, saya bilang, ini bener nih saya bilang. Dalam hati saya ngomong gitu bang. Udah, nggak usah diin. Mungkin saya capek doang kali, saya mikir gitu bang. Itu kalau nggak salah jam 4-an itu bang. Iya. Jam 4-an itu. Mau hampir subuh itu bang. Pas saya mau WA, saya WA tuh drivernya bang. Bilangin sama si ibu suruh turun aja sama keluarga yang lain. Buat jemput jenazah nih. Pada mau turun nih bang nih, pada mau prepare turun. Saya kan ngambil HP saya dulu, ngambil tas saya dulu bang, yang di dalam mobil tuh. Saya buka pintu, saya ambil tas, ini cewek ada lagi bang. Kali ini cewek di depan sono persis, di depan mobil persis. Mas, abain aja ya kalau ada omongan yang jelek-jelek. Pesen saya itu doang. Kasihan ibu. Cuman saya bisa ngomong, saya nyautin juga. Oh iya mbak. Maaf ya mbak, jangan ganggu saya mbak. Saya nganter doang. Saya nggak ganggu mas. Saya cuma mengingatkan doang. Makasih mas. Oke, di situ pas habis ngeliat itu, saya kaget dong bang. Saya ambil tas, tutup pintu, saya lari buru-buru ke atas. Nggak lama, itu saya kan papasan gini ya bang, kayak gitu ya bang, ya berarti ada depan gitu kan. Lu kenapa lari? Nggak apa-apa, gue buru-buru aja ke atas. Oh ya udah, gue naruh tas dulu ya. Iya, ntar gue bantu ke bawah. Di situ saya kan naruh tas bang. Saya cuma nyelempangin tas doang. Saya turun lagi karena deg-degan jantung saya bang, masih deg-degan tuh situ. Iya. Saya turun ke bawah. Saya bantuin tuh bang tuh, saya bantuin turunin ya kan. Saya bilang gini, ya udah, ayo bantu-bantu dah, mulai pada ngangkatin jenazah tuh bang. Jenazah situ bang, itu enteng banget. Enteng banget. Mohon maaf nih bang. Di samping itu enteng, abang tahu nggak bau wangi? Oke. Wangi kayak tuh, melati gitu. Iya. Pas lagi kita angkat gini, itu kondisi jenazah enteng kita angkat nih saya bilang. Padahal itu ya kita biasanya angkat jenazah itu bang agak-agak berat bang. Ini nggak enteng banget. Waktu itu di situ kondisinya itu bang kita angkat 4 orang doang. Yang biasanya kita angkat jenazah itu bang harus butuh 6 orang sampai 5 orang. Biasanya kayak gitu. Ini 4 orang doang tapi enteng banget. Enteng kita naikin ke atas nih. Udah kalau naikin ke atas kita taruh nih bawah di jenazah. Ya kan, kita taruh bawah jenazah, kita turunin, taruh di bantal nih bang. Udah beres, ya istirahat dulu lah bang, pada ngopi-ngopi dulu, ada yang baca Yasin juga kan. Terus nggak lama, ibunya tuh, kan teman saya kan lagi ngobrol sama keluarga depan kan. Ibunya manggil saya ke dalam kamar bang, itu bang. Di dalam kamar, saya ngobrol sama si ibunya ini. Bu, maaf ya bu ya kalau tadi agak lama, ada trouble soalnya jalan, jujur aja bu. Kita kan orang baru di sini bu ya, kita nggak tahu jalan sama sekali, apalagi jalanan rusak kayak gitu bu. Kita nggak tahu menau nih. Oh ya mas, saya juga minta maaf nih jadi nyusahin mas begini. Emang masnya lewat mana? Saya lewat jalan yang ada gapura bu. Gapura mas? Loh mas, orang situ aja nggak ada yang berani masuk situ mas kalau malam-malam.
Karena di situ tuh emang ya pertama jalanan rusak, kedua kanan kiri kuburan mas. Iya. Orang itu pun nggak ada yang berani lewat situ mas. Paling muternya lewat jalan utama semua. Ke jalan keluar desa langsung. Iya. Waduh, berarti saya masuk jalan situ emang nggak pernah dilewatin bu kalau malam bu. Bukan nggak berani dilewatin mas. Lebih tepatnya pada malas lewat situ karena gelap banget, nggak ada lampu apa-apa. Iya. Oh, saya baru tahu bu. Masnya udah minum air belum gini kan? Kasih saya minuman tuh. Ini mas minum dulu aja mas, monggo mas. Saya minum. Udah kelar selesai saya minum nih kan. Saya bilang ya udah gini, saya ngobrol lah sama ibunya. Bu, mohon maaf nih, mohon maaf banget nih saya mau nanya. Waktu pas lagi saya bawa almarhumah ini, ibu udah tahu belum alasan meninggal gara-gara apa? Iya mas, saya juga sedih banget nih mas. Anak saya ini anak ketiga. Itu orangnya tuh alim banget mas. Di Jakarta dia tuh guru ngaji mas. Guru ngaji. Terus juga dia tuh maksudnya orangnya tuh sopan sama orang, nggak pernah nyari masalah sama orang. Terus sambil nangis tuh bang cerita. Iya. Ya saya kepancing juga ikutan nangis dong bang. Saya bilang, bu jangan nangis bu. Saya bilang gitu kan. Saya juga jadi nggak enak gini bu. Saya nanyanya, nggak apa-apa mas. Ini kan buat almarhumah juga. Jujur ya bu, saya sempat dimunculin sosok almarhumah ini. Saya sempat dilihatin juga, ngobrol sama saya. Pokoknya dari awal saya jemput itu saya udah sering banget diinin di kuping saya bu. Almarhumah selalu bilang ke kuping saya, ini saya nyampein dong ke ibu nih. Mungkin ada yang mau sampein ke ibu juga nih lewat saya. Almarhumah ngomong, kalau ada omongan orang lain atau tetangga jangan tanggepin. Emang ada apa sih bu? Mohon maaf banget nih, ada apaan bu? Kok sampai almarhumah kasih pesan ke saya kayak gitu bu? Maksudnya apa nih bu? Kita kan pertama saya nggak kenal almarhumah. Kedua juga saya juga orang lain nih. Saya bukan siapa-siapa, tujuan saya nganter doang nih. Tapi kok kayak ada pesan tersirat nyampe ke saya nih. Jadi gini mas, anak saya ini tuh sama tetangga itu sering banget dibilang pas ke Jakarta itu dibilangnya tuh jadi pelacur di sana. Terus juga kondisinya itu kan kita kan keuangan emang lagi bawah banget ya mas ya. Iya. Kayak ibaratnya tuh duitnya tuh lagi benar-benar kosong banget di sana di kampung. Nah anak saya ini emang punya inisiatif dipanggil kerja buat jadi guru ngaji di sana. Cuman karena emang di sana itu kan dia kan kebetulan emang anaknya baik. Jadi sering banget di sana tuh dapat bonus mulu dari guru-guru di sana. Dia kan ngajar privat juga kan, kayak privat ngaji. Terus privat baca-baca juz amma segala macem kan. Itu bonusnya dari situ mas. Makanya tuh sering banget tuh setiap dia pulang ke kampung itu sering banget bawa sampai bisa beliin motor adeknya, terus bawa makanan banyak banget gitu kan. Jadi tetangga itu sering banget ngomongin mas, sering banget ngomongin anak saya tuh, sering banget dibilang tuh jadi simpenan om gini-gini segala macem. Ya akhirnya saya bilang ke ibunya, bu, saya rada kaget bu dengar kayak gini bu. Soalnya pertama gini bu, pas almarhumah ngomong ke saya ini bu, nyampein ke saya ini pesannya begini. Jujur bu, semasa hidupnya itu almarhumah ini maksudnya ada nggak omongan yang nyakitin tetangga sebelah? Ini mas, selama anak saya hidup itu nggak pernah sedikit pun ada omongan-omongan yang aneh. Mungkin waktu itu ada, jadi gini mas, dia sempet, namanya dia kan ya, jujur mas saya nggak maksudnya ngomongin gimana soal anak saya sendiri mas. Dia ini pernah pacaran sama cowok di sini, kampung sini juga. Bisa dibilang tuh kayak anak-anak Karang Taruna gitu. Cuman ya dia emang punya hubungan ini, saya juga udah tahu, dia udah sering ke rumah juga kok cowoknya juga. Jadi ini cowok bisa dibilang emang baik mas, saya akuin itu. Cuman pas anak saya mau ke Jakarta ini cowoknya kayak ngelarang-larang mulu mas. Terus kayak ngancam-ngancam anak saya mulu gitu segala macem lah. Ya udah dari situ akhirnya saya bingung dong mas. Saya bilang kok nih cowok kayak ibaratnya ngancem-ngancem mulu, padahal dia bukan siapa-siapa anak saya. Ibaratnya baru hubungan doang lah. Iya, baru pacaran. Iya baru pacaran doang. Kok udah berani ngelarang-larang. Akhirnya di situ saya bilang, lo tinggalinnya cowok begitu. Saya bilang gitu kan anak saya mas.
Ya udah, akhirnya anak saya udah berusaha udah buat ngelepas itu cowok, dia ke Jakarta lah berangkat situ. Sampai di situ tuh saya tuh sempat kesentuh, Bang, dengar kayak ceritanya begitu kan. Saya bilang, berarti ini tetangga sama sekali nggak ngebantuin kayak gini, gara-garanya hal kayak gini, Bu, kayak omongan-omongan jelek begini. Apalagi sampai tetangga tahu, Mas, anak saya meninggal di gini. Terus ya Allah, Mas, saya nggak ngebayangin, Mas, di Jakarta sendiri, Mas, nggak ada teman sama sekali, Mas, gini-gini. Dia nangis lagi. Bu, udah, Bu, ya seenggaknya almarhum udah ngelakuin hal terbaik di dunia ini. Dia udah hidup ya benar-benar sebagai muslimah. Sayang lihat kondisi almarhumah ini pas ngewujudin itu, bener-bener bersih banget, Bu. Anak ibu bener-bener bersih, terus juga ya cantik, Bu, saya akuin itu, Bu. Gimana ya, Bu, ya? Pertama dia pakaiannya itu tuh kayak apa sih, pakaian kayak muslimah, hijabnya tuh rapet banget gitu. Iya. Saya akuin itu. Nggak mungkin anak ibu ngelakuin hal yang macam-macam lah. Tapi ibu dengar sendiri kan kaget gara-gara diperkaos gitu seperti itu kan, Bu. Iya, Mas, tuh saya kaget, Mas. Maksud saya siapa sih yang jahat habis kayak gitu? Lagi asik ngobrol begitu, omnya datang nih ke dalam buat manggil saya keluar buat beres-beres segala macem lah buat si almarhumah juga, ya kan. Nah, udah kelar di situ, ya saya keluar dong. Saya bilang, Bu, saya keluar dulu ya, dipanggil sama bapak ini. Oh ya, Mas, silakan, Mas. Sebelumnya saya makasih banget ya, Mas, ya udah bantuin saya begini. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, Mas. Jujur, Mas, saya nggak bisa ngasih apa-apa begini. Bu, anak ibu udah sampai pun, saya udah antar sampai sini pun, saya udah bersyukur, Bu. Yang penting anak ibu tuh udah selesai urusannya di dunia, Bu. Saya udah antar ke sini, tinggal dikebumikan doang, didoain doang. Udah cukup itu doang bagi saya, Bu. Ya, ibu tuh akhirnya meluk saya juga, bilang makasih segala macam, semoga sehat-sehat juga, dilancarin rezekinya gitu. Ya udahlah, di situ akhirnya saya tuh bilang ke ibu, ya udah, Bu, mungkin saya mau istirahat dulu sebentar nih, Bu. Soalnya jujur, Bu, perjalanan lumayan agak jauh nih, Bu, capek banget saya, Bu. Oh iya, Mas, boleh, Mas. Kebetulan ini di kamar adiknya yang bontot ini, yang cowok ada kamar lagi, Mas, nggak apa-apa. Kalau Mas mau istirahat situ sama teman Mas. Saya izin ya, Bu, ya, soalnya jujur, Bu, saya udah ngantuk banget nih. Yaudah tuh, Bang, di situ tinggal cerita ya, saya istirahat dulu, Bang. Saya istirahat dulu. Kita pas lagi mau istirahat nih, Bang, ya. Ada kejadian yang menurut saya tuh bisa dibilang tuh agak-agak sedikit nyentuh juga sih, Bang. Apa tuh? Jadi waktu itu kan wudhunya itu kan, kamar mandi itu kan ke dalam mojok ya, Bang, ya. Itu benar-benar arahnya langsung kebun. Iya. Namanya kita orang baru situ ya, Bang, ya. Kita mau ngambil air wudhu. Jadi pas saya ngambil wudhu itu, Bang, di atas itu ada sosok tinggi putih itu kayak benar-benar ya pakai kayak pocong gitu loh, Bang, jujur. Abang tahu nggak sih kayak misalkan dari atas genteng gitu nengok ke bawah gitu, lehernya kayak bisa ke bawah gitu. Dia senyum, Bang. Jadi waktu pas saya lagi ngeliat kayak itu kan, saya kan sempat kaku ya badan saya, Bang, ya. Terus saya kayak nepok gini, Bang, berasa. Dia nepok, terus suara sama-sama di samping kuping saya itu ngomong, jangan ganggu masnya orang baik. Saya yang tadinya ibaratnya kaku, Bang, nggak bisa ngapain, namanya posisi lagi kondisi dingin, badan saya kaku, ngelihat kayak gituan juga, Bang, gimana sih, Bang, nggak kaku gitu, Bang? Saya bilang gini dong. Terus saya kayak bengong gitu, Bang, bengong. Saya bilang, itu apaan tadi ya? Saya bilang gitu, Bang. Nah pas saya, ya udahlah, saya bilang, saya sempat ngomong dalam hati, saya doain ya almarhumah, semoga bener nyampe di liang lahat, terus sampai di alam barzah lancar, tanpa ada kendala, dan kalau bisa dilancarin hisapnya. Amin, amin. Saya wudhu dah tuh, saya wudhu. Udah kelar itu, Bang, saya sholat. Udah kelar sholat tuh ya saya tidur dulu, Bang. Sebentaran tidur dulu. Sampai itu jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu sempat karena udah rame-rame orang pada datang ya, pada nyelawat itu, Bang. Pada rame itu tetangga ya, beberapa ada yang datang, ada yang enggak. Saya ya cuci muka dulu, beres-beres, agak beres-beres sebentar. Kelar itu saya izin pamit sama keluarga di rumahnya itu. Saya bilang, Bang, Pak, Om, Bu, saya izin pamit. Ya, mohon maaf nih, sempat ada trouble kendala di jalan. Kalau misalkan saya ada salah nih, mohon maaf banget nih. Terutama buat almarhumah yang semoga di alam barzahnya lancar, terus juga diterima di sisinya, dan
bisa keluarga yang ditinggalkan tuh jadi terima apa sih, bisa lapang dada. Amin. Ya terus omnya ya salaman sama saya kan bang, Mas makasih banget nih ya, terus kayak ya ngasih gitu. Saya bilang udah pegang Pak, gak usah, saya bilang kayak gitu dong. Udah Pak pegang, saya ini gak usah, udah pegang udah Mas ini kan. Ya udahlah saya bilang, Pak sampai saya udah sengaja taruh masukin ke dalam inian, omnya langsung nunjuk saya bang, udah bawa Mas bawa, saya nggak mau kayak gini. Ya saya terima, ya udah Pak, ini saya terima, ya udah tuh sengaja bang, saya pulang tuh bang. Jika kita pulang nih, kita lewat jalan utama tuh bang tuh, kita nggak lewat jalur yang ini lagi bang, kita lewat jalur utama keluar desa. Kita ya alhamdulillah bang, di perjalanan tuh lancar, nggak ada kendala yang gimana banget, ya ibaratnya aman lah sampai Jakarta alhamdulillah. Ya setelah itu saya nggak lama situ bang, saya bulan-bulan Desember itu saya keluar dari situ. Keluar dari situ dan saya mutusin buat kerja di gudang waktu itu. Kerja di gudang. Nanti langsung keluar dari nggak ngajutin di ambulan itu sama di kantor? Enggak bang, kebetulan ya teman saya yang referee juga semenjak pengalaman itu. Dia kan jadi sering nggak masuknya tuh, setiap ada ini ada kayak referee itu. Dia sekarang tuh jadi taksi online bang. Taksi online. Taksi online dia sekarang. Ya akhirnya dia tuh keluar dari situ juga resign, dia sekarang jadi apa sih yang Grab car tuh, Grab car. Iya. Saya juga keluar, saya akhirnya sekarang ya kerja di logistik bang, jadi CS juga cuman. Nah nih Bang Aan, kan sebelum abang jadi asisten waktu itu ya, supir ambulan ya, dan abang kan lebih seringnya standby di kantor ya, di office gitu. Nah selama di office ini bang, pernah gak ngalamin kejadian horor juga? Ya mungkin cuma sebatas kayak bayang-bayangan doang di sekelibat mata ya bang ya, gitu doang sih. Belum terlalu yang kayak gimana banget, belum sih, nggak pernah kayak gitu. Nah terus kalau si supirnya itu, siapa namanya bang? Mas Agus. Oh Mas Agus. Dia pernah cerita gak bang, sebelum-sebelumnya gitu, dia sempat ngalamin kejadian horor juga sepanjang dia jadi supir driver ambulan gitu? Dia pernah ngalamin, cuman nggak yang sampai separah itu sih bang. Ngalamin pokoknya paling cuma sebatas kayak suara-suara iseng doang bang. Nggak pernah sampai kayak dibikin nyasar ataupun dibikin kayak mobil kayak gimana gitu. Belum pernah bang, itu baru pertama kali hidup dia kayak gitu. Dia udah ngomong cerita jujur, emang pertama kalinya itu juga dia. Oke, mungkin cukup saja nih sobat, kisah pengalaman yang dalam sama Bang Aan ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi tentang kisah almarhum dan almarhumah ini kita bisa ambil segi positifnya sob ya. Karena ya mungkin yang namanya orang meninggal, arwahnya itu langsung insya Allah langsung balik lagi ke yang di atas ya, Allah SWT, ke alam yang dimana gitu kan, alam kubur atau dimanapun itu. Ya mungkin ada jin korin atau sosok yang menyerupai beliau gitu kan. Ya itulah hidup, ada pahit dan ada manisnya. Ya semoga dari kisah Bang Aan ini bisa kita ambil segi positifnya. Hidup menjadi baiklah, berbuat baiklah selama kita hidup, karena hidup cuma sementara. Mungkin kalau hidup selamanya di dunia ini, gue bakal mati-matian cari duit, serius. Tapi walaupun di dunia ini cuma sementara, insya Allah penentuan buat nanti di akhirat yang hidupnya selamanya. Kok gitu? Iya, karena amal ibadah kita dan kebaikan kita di sini ya buat penentuan nanti antara surga dan neraka. Jadi dunia ini hanya untuk sementara, tapi penentuan untuk selamanya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak Bang Aan ya. Ya, sama-sama. Mau nanya Bang, 8 tambah 2 berapa Bang? Hah? 10? Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.